Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Investor Saham Pemula ya. Kita mau bahas satu saham yang semua orang mungkin sudah tahu ya. Karena dia dulu sempat fenomenal ya di IPO-nya, tapi setelah itu turun terus teman-teman. Jadi dia baru pertama kali IPO itu sempat mencapai titik all time high-nya itu 1110 ya teman-teman ya. Habis itu dia turun terus sampai sekarang dia ditutup di harga 272 ini teman-teman. Kenapa saya pengen bahas ini? Karena saya pun sebenarnya ini nyangkuter ya teman-teman. Saya mau jual sih sebenarnya. Tapi ternyata saya pikir lagi agak-agak sayang ya. Kenapa? Karena ini sahamnya saham teknologi. Maaf agak batuk ya teman-teman. Jadi memang saham teknologi ini dalam kondisi sekarang ini sudah pasti akan turun ya. Seiring dengan peningkatan suku bunga, maka saham-saham teknologi yang cenderung menggunakan utang ya atau margin itu bisa dipastikan keuntungan atau profitnya menurun ya teman-teman. Bahkan banyak yang masih utang, loss dan merugi setiap tahunnya. Tapi yang menarik ini dari saham Buka ini atau bukalapak.com TBK yang saya ini, status sahamnya saja ternyata sangat baik teman-teman ya. Menarik lagi di sini teman-teman tengok performance-nya. Nomor satu, nomor satu, nomor dua, nomor satu, nomor satu. Wow, lumayan ini sangat mantap sekali. Tapi apakah memang betul ini laporan keuangannya semenarik ini ya? Nah, itu yang jadi permasalahan. Karena memang ternyata dalam IHSG kita ini laporan keuangan itu banyak yang tidak real, teman-teman. Itu bisa dipastikan. Kita tahu sendiri sementara kayak yang Goto aja itu masih merugi ya, teman-teman. Sementara saham Bukalapak ini yang target market share-nya itu adalah di nomor 4 ya. Kemungkinan besar di nomor 1 masih Tokopedia, Shopee. Yang ketiga itu bisa jadi Bukalapak ya ataupun juga Lazada teman-teman. Nah, jadi kemungkinan besar Bukalapak ini ada di urutan 3 dan 4 ya, tapi dia sudah profit dengan NPM net profit marginnya 74,83%. Wow, sangat tinggi sekali ya teman-teman. Yang menariknya di sini juga GPM, pendapatan kotornya 74,94%. Nah, jadi masalahnya kalau kayak gini hampir GPM dan NPM-nya itu sama besar, teman-teman. Karena setahu saya, NPM itu didapat dengan GPM dikurang OPM-nya itu, operating profit margin-nya. Kenapa NPM-nya bisa dapat 2 digit ya, 74,83? Ini agak-agak mencengangkan dan agak-agak merepotkan juga sih, agak membingungkan juga. Sementara untuk valuasinya masih murah katanya ini ya. PBV-nya 0,87 kali dengan PI-nya 1,63. PI-nya ada di urutan 1. Sangat mantap sekali ini teman-teman ya. EPS-nya ada di 1,66, 166,76 di urutan kedua. Wow. Mereka nggak punya utang katanya ya, 5% cuman DER-nya. Debt to equity ratio-nya. Dengan current ratio-nya 2000 lebih, teman-teman. Wow. Nah, di sini tertulis tidak ada bagi dividen ya, tapi setahu saya kemarin katanya mereka ada bagi dividen. Kita coba cek di laporan. Oke. Nah, memang belum ada sih bagi dividen, teman-teman ya. Kalau dari segi bisnisnya teman-teman sudah tahu sendiri lah ya, Bukalapak ya. E-commerce yang saingan terberatnya mungkin masih Tokopedia dan Shopee ini teman-teman ya. Mereka baru sebenarnya listing di tanggal 6 Agustus 2021 teman-teman. Nah, kalau kita tengok dari segi finansialnya sih, di sini sebenarnya tertulis ini teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat sendiri di sini. Oke, sorry, yang ini dia. Nah, teman-teman lihat sendiri profit marginnya sebenarnya turun dari kuartal 1 2002 ke kuartal 2 2002 ya. Semuanya ini turun sebenarnya. Revenue juga turun dan income juga turun. DER-nya tetap ya 5% di sini, total asetnya turun, total liabilitasnya tetap. Nah, begitu teman-teman ya. Sementara untuk cash flow-nya di sini semuanya turun, teman-teman. Tapi kenapa di key statistiknya ini bisa sangat baik sekali ya? Nah, ini menjadi pertanyaan saya tentang saham Bukalapak ini. Apakah betul mereka menyampaikan laporan keuangan yang jelas dan memang betul ya, tapi kita juga nggak tahu ya. Kalau kita lihat dari segi tampilan sekilas, masih Bukalapak ini sangat untung dan profit sekali nih teman-teman. Tapi apakah sahamnya mencerminkan itu? Ternyata tidak ya.
Karena dalam 1 bulan terakhir mereka masih sideways aja. Bahkan dalam 3 bulan terakhir mereka masih sempat sih sampai di harga 334 tapi turun lagi teman-teman ya. Dan lowestnya pernah terendahnya di sini nih, 252 teman-teman. Sementara di all time high-nya sudah pasti itu turun jauh sekali ya teman-teman ya. Nah, apakah masih menarik? Menurut saya masih menarik sih teman-teman, karena ini masih di sahamnya yang teknologi ya. Sementara market cap-nya sudah pasti sangat besar sekali teman-teman. Walaupun di sektor teknologi ini yang paling terbesar market cap-nya sudah pasti Goto ya. Dan Goto itu masuk ke LQ45 teman-teman. Kalau kita tengok Bukalapak ini, kita cek order book-nya. Liquid teman-teman, malahan sangat liquid sih sebenarnya ya. Nah cuman beberapa banyak yang tidak merekomendasikan sih saham ini. Kalau saya justru sebenarnya memang karena lagi nyangkut aja teman-teman. Kalau membeli saat ini mungkin teman-teman belum ada momentum ya yang bisa mengangkat saham ini naik atau terbang. Mungkin bisa teman-teman tunggu sih sekitar 5 tahun lagi lah ya. Paling cepat itu sekitar 3 tahun, 3 atau 5 tahun ke depan. Mungkin saham-saham teknologi akan manggung lagi menurut saya teman-teman. Tapi untuk saat ini mungkin belum ya. Nah itu dulu teman-teman review singkat saya di saham Buka ya. Maaf suaranya agak bindeng karena memang lagi sakit ini teman-teman ya. Karena memang musim penghujan sekarang di mana-mana orang sakit ya. Jadi jangan lupa kalau mau beli saham Bukalapak tonton dulu video ini ya. Walaupun ini review singkatnya menurut saya untuk investor saham pemula ini sudah oke teman-teman. Silakan teman-teman klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Karena subscribe gratis dan teman-teman bisa dapat info tentang investasi saham pemula menurut aplikasi Ajaib. Kalau mau download aplikasi Ajaib, aplikasi sekuritas saham untuk pemula seperti kita yang sangat gampang dengan user yang sangat menarik menurut saya, bisa gunakan kode referral saya Fuza590 ya. Untuk linknya ada di bawah di kolom deskripsi teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi besok di video selanjutnya dong, bye bye.